Halo teman-teman, ini saya sedang melihat anggrek-anggrek saya lagi. Kemarin ada hujan ya, tapi hujannya masih sedikit-sedikit, masih minim sekali gitu kalau menurut saya ya. Nah, ini saya lihat ya, tuh kan tumbukan tunas-tunas sudah semakin, kelihatan tambah jelas kan, tuh ada tunas-tunas kecil-kecil, udah lebih jelas gitu, bahwa ini ada tunas, tuh kan tunas, tunas kecil. Nah ini kan karena kemarin itu kebantu air hujan, tapi masih minim. Tuh kan kelihatan kan air hujannya itu sangat membantu. Nih, tuh ya, tuh, tunas kecil. Ini juga, kita cek ya tunas-tunasnya gimana. Ini juga, ini ada tunas nih, tuh, hijau tuh kecil. Kecil tunasnya ya. Ini juga ada kecil, tuh, hijau-hijau kecil, pokoknya bentuk hijau-hijau tuh kecil. Nah ini karena air hujan. Nah sekarang saya mau ngelihat gerama saya. Gerama saya ini kan, nih ya, ini bulbnya ini kan kurus, kisut gitu, sekarat bulbnya itu. Tapi ketolong tuh, kan ada tunas-tunas kecil, ini air hujan tuh, ya, tunas-tunas kecil. Tambah jelas kelihatannya kan, karena air hujan kemarin kan. Nah ini juga ya di belakangnya, coba saya lihat di baliknya tuh ada tunas kecil gitu ya, tuh, kecil tunas hijau. Intinya si gerama yang saya punya ini, dia itu udah sekarat, bulbnya kurus, tapi ada kalau dibantu sama air hujan dia bisa selamat, tapi masih minim, masih kurang airnya, masih banyak, perlu banyak. Kira-kira perlu 3 bulan ini airnya banyak sehingga, tanamannya sehat. Nah ini kan pengalaman saya nih ya, nanam anggrek, terutama si ya anggrek-anggrek termasuk gerama ini ya, dari yang sekarat-sekarat ini, yang gundul saya pengen tahu, kalau saya rawat gitu, nunggu air hujan, bisa berhasil atau tidak. Nah, ini saya juga mau menunjukkan anggrek saya yang masih kecil ya, yang baru ditanam. Ini kecil nih anggreknya nih ya, kan ditempel nih, jadi nggak kelihatan. Bahwa ini kecil tuh kelihatan kan, ini daunnya kan kecil. Nih, tuh batangnya cuma segini pendek, ya. Dan ini kan masih tuh tunasnya kan masih waktu itu kan di apa gantung terbalik ya. Ini akarnya tuh lihat, akarnya hijau, ya, ujungnya hijau kan. Nih, nah ini tanamannya masih kecil, tuh lihat kan, kecil, batangnya kecil. Nah ini meskipun kecil gini dia jadi tambah sehat. Ini yang karena air hujan kemarin. Ini juga nih, ini yang kecil juga nih. Ini juga sehat tuh akarnya putih soalnya nggak coklat. Dan ada tunas kecil-kecil gitu. Tanda-tanda dia sehat sebenarnya. Ini juga ini kecil gitu ya. Ini kan saya perhatiin tuh ada akar hijau kan, tuh ujungnya hijau, ini hijau. Ini jalan. Jadi meskipun kecil dia udah mulai nyaman, sehat. Uh, Nah, ini karena, keguyur air hujan ya. Nih ya, ini karena keguyur air hujan nih dia, punya, apa namanya, kesegaran gitu, pertumbuhan tunas. Tapi masalahnya nih air hujannya masih kurang banyak ini. Nah ini juga ya, anggrek saya yang, tunasnya masih kecil. Nih ya, sebentar saya lihat dulu, biar lebih jelas ini. Tunasnya tuh masih kecil tuh hijau, ya kan. Tuh, ini kan dendro ya. Tuh, itu kan dia, dia seger gitu, karena ada air hujan dia kan tunasnya, eee, itu kan tumbuh tuh hijau ya. Nah ini juga, nah ini masih banyak butuh air hujan ini supaya dia benar-benar, jadi sehat dan cepat pertumbuhannya. Nah ini contoh lagi ya, ini anggrek saya yang kecil-kecil, ini kecil kan nih ya, nih. Ini termasuk yang baru pertumbuhan, masih kecil tapi masih agak lumayan, ada yang masih kecil gitu tunasnya ya. Nih, ini juga yang dari gundul, tunasnya kecil-kecil, tuh nyelip-nyelip. Ya menurut saya tuh anggrek ya, dendro juga terutama dendro itu pertumbuhannya tuh beda-beda gitu.
Meskipun pupuknya sama, ngerawatnya sama, kasih obat-obatnya sama, tapi pertumbuhannya beda gitu. Ada yang dia cepat sehat, ada yang dia lama untuk mengadaptasi. Nih, ini juga nih ya. Ini Vanda Asko Mini. Jadi dia nggak besar ya, kecil gitu. Kok kalian tuh nggak besar-besar? Oh tuh ya, ternyata ini Asko Mini. Ini akarnya juga tumbuh tuh dia. Tuh akarnya. Ini karena air hujan tuh akar-akarnya sehat gitu. Ya, jadi mudah-mudahan hujannya masih banyak turun. Nah, ini kan anggrek saya ini kan banyak yang hibrid, yang sudah dikawin-kawin silang gitu ya. Dan memang benar kalau yang sudah dikawin silang yang hibrid ini ya, itu dia daya tahannya itu agak lebih rendah dibanding yang spesies gitu ya. Yang sudah kawin-kawin silang kan campur tangan manusia. Kalau yang spesies itu yang dari hutan, itu anggrek itu kuat, dia nggak gampang kena penyakit. Kena penyakit-penyakit dia nggak gampang mati. Tapi kalau yang hibrid ini, dia rentan gitu. Kadang-kadang dia adaptasinya lama, pertumbuhannya lama, kadang-kadang juga gampang sakit, terus dia kadang-kadang nggak kuat, kena obat-obatan, kena apa-apa. Kalau dia jenisnya yang nggak kuat, kadang-kadang kita ada risiko yang bisa bisa mati gitu. Ini contoh ya anggrek saya yang agak agak jadul tuh. Ini dia akarnya dia lebih kuat dari batang gundul. Ini kan tadi batang gundul, ini batang gundul yang hibrid ya. Ini dia lambat pertumbuhan tunasnya. Tuh ada tumbuh tapi lambat gitu loh. Memang jadi perawatannya tuh harus lebih ekstra hati-hati, sabar gitu. Adaptasinya lama. Ini yang beda gitu dengan yang ini. Nah, ini kan agak jadul nih. Dia dari batang gundul, perawatannya sama tapi dia cepet tunasnya tumbuhnya tuh lebih kuat gitu. Akar-akarnya lebih gampang hidup. Tuh, jadi saya perhatikan kalau anggrek yang agak jadul, apalagi spesies itu kuat. Itu enak gitu ngerawatnya. Ya, ini kan dia perlu adaptasi nih untuk si anggrek-anggrek ini. Nah, kalau yang ini saya punya anggrek spesies ya. Ini bentuknya lucu kan? Daunnya kan bentuknya lucu tuh, rincung-rincung hijau gitu ya. Hijau warnanya. Terus akarnya panjang, tuh saya senang. Ini kemarin berbunga, tapi lupa saya videokan. Bunganya tuh wangi gitu. Nah, ini akarnya panjang sekali. Ini sehat. Ini usianya sudah 10 tahun lebih, coba teman-teman bayangkan. Itu ya bagusnya anggrek spesies. Dia kuat. Dirawatnya sama, pupuknya sama, obatnya sama, tapi nggak gampang mati. Tapi untuk anggrek-anggrek tertentu yang hibrid, yang dia memang ada yang kurang kuat gitu, nah itu dia beda, kadang-kadang mati.